Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem kendali digital itu pengendalian tekanan pada sistem pneumatik menggunakan kontrol proporsional integral derivatif atau PID. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Roy Sulfala dengan NIM 150163047 dan teman saya ada. Dan saya Muhammad Bupati Loha dengan nomor 016 3032. Oke, mungkin kita bahas latar belakangnya dulu ya. Jadi, udara terkompresi banyak dipilih di industri karena murah, sederhana, dan bebas resiko kebakaran akibat korsleting listrik. Namun, sifatnya yang kompresibel membuat dinamika tekanan cenderung nonlinear dan sensitif terhadap perubahan volume, suhu, dan laju aliran massa udara. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, untuk udara itu biasanya apa namanya? Pneumatik ya, pneumatik itu masuknya udara terkompresi. Misalkan kalau teman-teman bisa lihat kayak hidrolik itu masuknya pneumatik teman-teman. Terus sama kalau teman-teman pernah naik Transjakarta itu kan untuk membuka pintunya ada bunyi ces gitu kan. Itu juga menggunakan pneumatik. Jadi sederhananya pneumatik itulah udara terkompresi. Nah, kenapa dipilih pneumatik itu karena murah, sederhana dan bebas. Karena cuma menggunakan udara doang ya teman-teman. Terus untuk sifatnya itu membuat dinamika tekanan cenderung dan linear dan sensitif terhadap perubahan volume. Terus menjaga tekanan tetap pada set point di tengah gangguan bebas kebocoran, menuntut sistem kendali umpan balik closed loop yang tepat di sinilah kontrol PID bekerja. Nah, di sini ada kontrolnya itu ada kontrol on off sederhana tetapi menghasilkan osilasi tekanan besar karena aksi kendali hanya bernilai penuh. Lalu ada kontrol PID yaitu struktur sederhana dan mudah ditata, mampu menekan overshoot dan menstabilkan tekanan pada sistem order pertama plus waktu tunda. Mungkin Jupar bisa dilanjutkan. Oke, untuk masalah tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, ini adalah prinsip kerja dan model matematik dinamika termasuk kelemahan dari kontrol. Nah, lalu yang kedua ada bagaimana struktur tadi diterapkan dan bagaimana parameter dan ada ditata agar respon stabil dan optimal. Nah, yang ketiga ada bagaimana kinerja PID dibandingkan lengkap ditinjau dari lifetime, overshoot, setting time, dan error. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama adalah menjelaskan prinsip kerja komponen matematik dan nah, lalu menurunkan model matematis tekanan, kemudian ideal dan struktur PID. Lalu terakhir ada mengevaluasi dan membandingkan kinerja dari PID dan kontrol. Nah, di sini ada komponen sistem pneumatik ya. Yang pertama itu kompresor. Kompresor itu sumber udara bertekanan bagi seluruh sistem. Jadi buat teman-teman nggak tahu, kompresor itu ada juga seperti di AC ya, AC kompresor ada itu menggunakan udara. Lalu kalau teman-teman tambal ban itu juga ada kompresor. Yang kedua itu air service unit itu menyaring, mengatur tekanan dan volumasi udara. Ketiga katup proporsional, elemen mengendali arah dan laju aliran udara, aktuator kendali. Terus yang terakhir itu ada aktuator atau silinder atau motor pneumatik sebagai keluaran gerak. Di sini ada prinsip kerjanya itu tekanan chamber dijaga sesuai set point melalui pengaturan bukaan katup proporsional yang mengatur laju aliran massa udara masuk, in dan keluar maut. Jadi di sini kita mengatur katup proporsional ya, itu katup yang bisa diputar lah. Jadi lajurnya bisa diubah-ubah. Next. Nah, untuk permasalahan nanti dari dinamika tekanan ini itu pertama itu diturunkan dari hukum gas ideal dan kekalahan massa. Seperti isothermal dan volume chamber konstan. Nah, hukum gas ideal itu ada P sama dengan MRT. Lalu untuk dinamika tekanan itu ada dp per dt dengan RT per T kali R RH in dan RH out. Nah, lalu untuk model linearnya untuk first order plus dead time itu ada GS sama dengan K di KC pangkat min LS lalu per TS plus satu. Nah, untuk K itu adalah dari join prosesnya, untuk T itu adalah persen kontak waktunya dan untuk benda atau dead time. Nah, model ini juga
Nah, model ini juga ini ya. Nah, akibat non-linear cutoff dan flow-nya sehingga di daerah reaksi di sekitar titik kerja tertentu. Next. Nah, ini untuk struktur kontrol PID ya. Itu ada UT sama dengan KP, ET plus KI integral E to DTO plus KD kali DE T per DT. Jadi untuk proporsional KP itu sebanding dengan error saat ini. KP besar sehingga respon cepat tetapi berisiko overshoot dan osilasi. Integral KI itu mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan steady state error yang berlebihan menjadi respon melambat. Terus yang terakhir itu ada derivatif. Itu bereaksi terhadap laju perubahan error, meredam osilasi dan mempercepat peredaman transien, sensitif terhadap detau sensor. Bentuk industri sering memakai TI sama dengan KP per KI waktu integral dan TD sama dengan KD per KP waktu derivatif. Next. Nah, untuk diagram block system dari yang kita set point dulu tekanannya, lalu masuk ke kontrol PID, langsung masuk ke kartu proporsional, lalu masuk lagi ke chamber pneumatik atau plan-nya, lalu akan ada hasil dari tekanan aktualnya. Nah, jika dan di chamber juga ada sensor tekanan atau pressure transducer, sinyalnya ini ada simpan balik untuk tua, jadi nanti ada apa hasilnya. Ya, lanjut. Terus selanjutnya ada penelaan atau tuning metode Ziegler-Nichols. Gain proporsional dinaikkan bertahap hingga sistem berosilasi berkelanjutan pada gain kritis KU dan periode osilasi kritis PU. Di sini ada tabelnya, itu controller P, itu kita mendapatkan KP-nya 0,5 KU, TI-nya tidak ada, TD-nya juga tidak ada. Terus untuk PI itu kita mendapatkan 0,45 KU, TI-nya kita mendapatkan PU per 1,2, TD-nya tidak ada. Terus kita di sini menggunakan PID dapat 0,6 KU, TI-nya PU per 2 dan TD-nya PU per 8. Metode kurva reaksi itu FOP DT itu KP sama dengan 1,2 TO per KL, TI sama dengan 2L, TD sama dengan 0,5 L, digunakan langsung terhadap parameter model hasil uji respons hingga step test open loop. Metode lanjut lainnya algoritma genetika, practice RAM optimization, jaringan syaraf tiruan, dan fuzzy logic untuk mengatasi keterbatasan tuning klasik. Oke, untuk di kasusnya ini untuk contoh perhitungan dari tudingnya. Nah, hasil uji respon dari step testnya atau yang open loop pada chamber pneumatik menghasilkan parameter model FOP DT berikut. Nah, K-nya itu 2 kPa per persenan dari bukaan katup. Lalu tahunnya itu ada 3 detik dan L 0,6. Nah, untuk KP-nya kita didapat 4,5, terus di TI yang kita dapat 0,9, dan di CD-nya kita dapat 0,2. Nah, untuk KI-nya itu kita bisa dari KP per TI, nah hasilnya 5,5. Ini untuk KD-nya itu dari KP kali TD sama dengan 0,9. Nah, ini untuk grafiknya respons tekanan terhadap perubahan set point. Jadi bisa kita lihat ya, pertama dia bergerigi, lalu pada saat di bagian ini dia menaik. Next. Nah, ini untuk error tekanan terhadap waktunya. Untuk line merah itu dia line error ya. Lalu ada line merah itu line error dari on off, dan itu dari KI. Jadi error tekanannya itu paling puncak ya, bisa sampai hampir tiga yang tadi kontak ini cuma dari 20 doang. Ini untuk tabel perbandingan kinerja on atau off versus PID ya. Bisa kita lihat yang on atau off itu yang berwarna merah. Lalu untuk yang biru itu PID. Di sini parameter tabelnya itu rise time,
Untuk on off kita mendapatkan 8S atau 8 detik. Terus untuk PID kita mendapatkan 6 detik. Terus steady state error itu kita mendapatkan 6, kurang lebih 6 kPa osilasi. Untuk PID kita mendapatkan 0,8 kPa. Untuk switching aquator itu kita mendapatkan yang on off itu tinggi, catering, dan PID itu rendah. Jadi PID itu unggul di hampir seluruh parameter, error dan overshoot lebih kecil, settling time juga lebih singkat, dan sinyal kendali jauh lebih halus mengurangi keausan katup akibat catering. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kinerja di PID itu yang pertama ada kompresibilitas udaranya. Jadi gain proses dan kontrasa waktu berubah terhadap kerjanya. Ini artinya rutinitas dari frame. Nah, lalu ada waktu tundanya atau dead time, dia membatasi nilai KP maksimum yang dapat digunakan tanpa ketidakstabilan. Lalu ada variasi beban dan kebocoran, gangguan atau disturbance yang harus diredam itu oleh aksi integral controller. Lalu ada non-linearitas katup, zona mati atau dead zone, hysteresis dan saturasi menurunkan akurasi model linear. Viral sensor yang membesar pengaruh aksi derivatif dan itu juga perlu filter derivatif pada praktiknya. Jadi di sini kita dapat kesimpulannya ya, yaitu yang pertama dinamika tekanan pneumatik dapat ditekati dengan metode atau model FOPDT sehingga Tannen-Ziegler-Nichols dapat diterapkan langsung. Yang kedua, PID menjumlahkan aksi proporsional, integral, dan derivatif, menghasilkan sinyal kendali yang halus dibanding on-off. Yang ketiga, Ziegler-Nichols, kurva reaksi maupun osilasi menjadi titik awal tanning, disempurnakan melalui fine tuning. Dan keempat, data disimulasikan menunjukkan PID unggul pada overshoot, RMSE, dan MAE, serta mencapai kondisi tunak stabil. Dan yang terakhir itu kinerja PID tetap dipengaruhi oleh nonlinearitas katup, kompresibilitas udara, waktu tunda, dan derail sensor. Sekian mungkin dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.